Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ragam penyakit-penyakit hati. Tapi sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arga Daska Kayana Prima Yoga absen 3. Saya Eksatri Karisma absen 6. Saya Kania Aulia Fauzi absen 11. Saya Muhammad Sofia Syahjimi absen 19. Saya Naila Sifa Raihana absen 22. Saya Rian Firdaus Hadiansah absen 26. Di bab 3 ini ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama munafik atau nifak, yang kedua marah atau godop, yang ketiga adalah keras hati atau kaswah alqa. Untuk submateri yang pertama adalah munafik atau nifak. Pertama-tama kita harus mengetahui arti dari munafik atau nifak. Secara bahasa, nifak berasal dari akar kata nafaka berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafika berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Sedangkan secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Macam-macam perilaku munafik. Yang pertama adalah nifak amali atau urfi. Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya ia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan adalah apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan hianat dari kepercayaan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah nifak imani atau syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Jenis kemunafikan ini sangat berbahaya karena melibatkan keraguan atau bahkan penolakan terhadap ajaran Islam yang mendasar. Orang seperti ini diancam neraka karena mereka sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Cara menghindari perilaku munafik. Sifat munafik adalah penyakit hati yang berbahaya, mengikis dan merusak amal. Mari kita bahas bagaimana akidah akhlak membimbing kita untuk menghindari perilaku munafik ini. Pertama, dengan senantiasa bersikap jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur atau benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Jujur adalah fondasi utama yang harus dimiliki seseorang untuk menjauhi kemunafikan. Kita harus membiasakan diri untuk selalu berkata dan bertindak jujur dalam segala situasi, bahkan jika terasa sulit. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qulil haqqo walau kana murran," yang artinya, katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Kedua, yaitu membiasakan diri untuk setia dan amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian Rasulullah bersabda, La imana liman la amanatu lahu wa la dina liman la ahada lahu. Yang artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak memegang janji. Maka, apabila kita diberi kepercayaan atau amanah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan berkhianat atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Submateri yang kedua adalah marah atau godop. Pengertian marah atau gozop. Kata gozop berasal dari kata godiba yaghdubu, berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, dan naik pitam. Kata gozop secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Dampak negatif perilaku marah.
Jika seseorang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikan, akan menyebabkan keburukan. Berikut ini adalah keburukan yang dapat timbul karena sikap marah. Yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Dan yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Cara menghindari marah. Cara menghindari marah yang pertama adalah memberi maaf, seperti pada surat Asy-Syura ayat 40. Yang kedua dengan meredam rasa amarah dengan sabar, seperti surat Az-Zumar ayat 10. Yang ketiga adalah merendam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah, seperti yang tertera pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, merendam rasa amarah dengan berwudu. Dan yang kelima, merendam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Dan submateri yang ketiga adalah keras hati atau kaswah al-qalb. Yang pertama, pengertian keras hati atau qaswah al-qalb. Keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 12-14. Yang kedua, cara menghindari mengerasnya hati. Untuk menghindarkan diri dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Ketiga, bangun malam. Keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Kelima, bergaul dengan orang-orang saleh. Dan terakhir, berempati kepada orang lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian kalian. Mari jaga hati kita dari kemunafikan yang mengikis ketulusan, amarah yang membakar kedamaian, dan keras hati yang menutup pintu rahmat. Sucikanlah, rawatlah agar ia senantiasa menjadi bejana kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.